Mobil merah itu pertama kali muncul di ujung gang rumahku pada awal musim hujan. Warnanya mencolok seperti darah segar yang belum sempat mengering. Tidak ada plat nomor, tidak ada pengemudi yang terlihat, hanya mobil yang diparkir rapi seolah menunggu seseorang. Setiap malam, mobil itu semakin dekat ke depan rumahku, tanpa pernah terlihat bergerak. Ketika aku mencoba bertanya ke tetangga, mereka tampak tidak peduli. "Mobil apa? Tidak ada di sana," kata mereka sambil melirikku aneh. Aku pikir mereka hanya tidak memperhatikan. Namun tatapan mereka yang penuh rasa kasihan membuatku curiga bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. 2 hari berikutnya, aku memperhatikan bahwa kaca mobil itu selalu gelap seperti jurang. Tetapi kadang aku menangkap bayangan seseorang sedang duduk di dalamnya, kepala menoleh ke arahku. Setiap kali aku mengedip, bayangan itu menghilang, meninggalkan rona merah yang memantul di mataku. Suatu malam, aku memberanikan diri mendekat. Bau cat yang masih basah menyengat, padahal mobil itu sudah ada sejak seminggu. Aku mengusap bagian kap mesin. Dingin sekali, tidak seperti mobil yang baru saja digunakan. Namun saat jariku menyentuhnya, ada bekas sidik jari orang lain yang lebih dulu tercetak di atas lapisan cat, seakan menempel dari dalam, bukan luar. Tidurku semakin buruk. Aku sering bermimpi mobil itu memanggilku untuk ikut masuk. Dalam mimpi itu, suaranya bukan suara mesin, melainkan suara napas seseorang yang lelah dan gelisah. Suara itu berulang-ulang mengatakan, "Buka pintunya, tolong buka." Ketika aku akhirnya tidak tahan dan menarik gagang pintu mobil, ternyata terkunci. Anehnya, kaca jendela turun sendiri, hanya setengah, cukup untuk aku mendengar suara pelan dari dalam. Kenapa lama sekali? Lalu kaca itu tertutup kembali, dan pintu terbuka tanpa sentuhan. Di dalamnya, kursi penumpang penuh bekas goresan kuku. Karpetnya terlihat berkerut, seolah pernah diinjak-injak seseorang yang berjuang keluar. Tapi tidak ada darah, tidak ada bau busuk, hanya aroma cat merah yang menyelimuti seluruh kabin. Ketika aku duduk di kursi pengemudi, kaca spion tengah memantulkan rumahku, tetapi bukan rumah masa kini. Halamannya kosong, tanpa lampu, tanpa suara, dan pagar yang sudah roboh. Di kursi belakang, aku melihat siluet seseorang yang hanya tampak ketika aku tidak menatap langsung. Setiap aku menoleh, kursi itu kosong. Setiap aku melihat lewat spion, siluet itu semakin tersenyum. Baru saat itulah, aku menyadari, warna merahnya bukan dari cat, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih pekat, yang dilapisi berulang-ulang hingga menyerupai kilap logam. Tiba-tiba, seluruh pintu terkunci, dan semua jendela menutup serempak. Aku tidak bisa bergerak, seakan tubuhku bukan lagi milikku. Pagi harinya, orang-orang di gang hanya melihat sebuah mobil merah baru yang mengkilap, diparkir rapi, tanpa pengemudi. "Mobil siapa?" tanya mereka pura-pura cuek. Namun ketika salah satu tetangga mendekat untuk mengintip, ia melihat sesuatu tercetak di kaca depan. Bekas 2 telapak tangan dari dalam, dan plat nomor yang baru muncul, terdiri dari namaku sendiri.